Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tanpa merasa kekurangan sesuatu apapun, dan semoga kita semua tercatat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Oke, ketemu lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan salah satu kisah karomah Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama beliau adalah Tuan Guru Haji Ahmad, tapi beliau lebih familiar dengan nama Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet dengan gelar Tretetet. Itu konon disematkan padanya karena beliau gemar tertawa, dan suara tawa beliau serupa itu. Beliau adalah seorang waliullah, kekasih Allah, murabbi, mursyid tanpa murid, tuan guru tanpa pesantren. Tuan Guru Tretetet adalah pejalan kaki, kerap melintasi desa-desa sepulau Lombok. Setiap beliau melewati suatu desa, pekerjaan beliau ada 3. 1, mendidik masyarakat lewat obrolan santai. 2, menyapa anak-anak kecil dan mendoakan mereka. Dan yang ketiga, meminta sedekah pada orang-orang kaya untuk disalurkan pada kaum duafa. Tuan Guru Tretetet dikenal dengan reputasinya membuat rumah-rumah orang kaya terbakar. Orang kaya medit, maksudnya orang kaya yang pelit, tidak mau sedekah, yakni mereka yang menolak menyerahkan sedekah yang dimintai Tuan Guru Tretetet untuk disalurkan pada kaum fafa. Tapi bukan beliau yang membakarnya, rumah mereka terbakar sendiri. Beliau tidak pernah butuh uang, beliau sudah selesai dengan urusan dunia. Tapi di saku jubahnya seperti selalu ada uang. Bila ada yang datang mengeluhkan hutang, beliau akan merogoh saku dan mengeluarkan uang sejumlah persis yang dibutuhkan orang yang berhutang. Tapi kita tidak bisa mengarang kesusahan di depan beliau, sebab beliau tahu kutebarak si nenek, saya diberitahu Allah, katanya. Saking dekatnya Tuan Guru Haji Ahmad Tretetet dengan Allah, ada hadis qudsi yang berlaku untuk beliau. Barang siapa yang kupilih sebagai kekasih, maka aku menjadi mata baginya untuk melihat, dan kaki baginya untuk melangkah, dan seterusnya. Banyak saksi yang melihat beliau berada di suatu kabupaten dan dalam tempo yang tidak logis berpindah ke kabupaten lain. Bagi beliau tidak ada yang jauh di bumi Allah. Jarak dilipatkan Allah untuknya. Beliau sangat yakin Allah Maha Pemurah, takkan membiarkannya kesusahan. Tentu itu jenis keyakinan yang bukan cuma di lidah. Ketika beliau meninggal, banyak beras diantar ke rumah beliau. Warga terhenyak karena di tiap butiran beras terdapat ukiran asma Allah. Bahkan butir beras hormat pada beliau. Sebab jangankan makan, apapun yang beliau lakukan, nama Allah turut serta. Berdiri Allah, berjalan Allah. Tidak ada yang tidak Allah, semuanya Allah. Ada kisah paling legendaris tentang Tuan Guru Tretetet. Tersebutlah seorang buruh tani asal Dasan Gres, Lombok Timur. Ia ingin sekali menemui Ka'bah.
Majikannya sendiri asal Poh Gading akan berangkat haji tahun ini. Dengan penghasilan sebagai buruh mungkin 100 tahun lagi ia bisa pergi haji. Tapi suatu hari tanpa sengaja ia bertemu Tuan Guru Tretetet di jalan. Tiba-tiba Tuan Guru Tretetet berseru dan menunjuk mukanya. Haji kamu, haji Allah. Si buruh ternganga, tapi Tuan Guru bahkan memintanya roh atau selamatan. Dalam keadaan ragu luar biasa, ia memberitahu istri dan timbullah kepanikan. Bagaimana mau roh atau selamatan kalau untuk makan besok siang saja tidak ada? Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengundang keluarga dan tetangga sambil menahan malu. Esok paginya Tuan Guru datang bersama beberapa orang yang membawa sapi, beras dan lain-lain. Gorok sapi ini, gorok, haji kamu, Allah. Kemudian beliau pergi. Si buruh mengundang lebih banyak orang lagi. Berbilang waktu setelah majikannya berangkat ke Mekah, si buruh masih di desa. Gunjingan sudah mulai menyebar. Menertawainya, menyebutnya mulai sakit jiwa karena terobsesi naik haji, tapi tidak sadar diri sebagai orang miskin. Tapi saat putus asa hampir menguasai sepenuhnya, Tuan Guru muncul di muka rumahnya dan memenuhi janji. Berangkat kamu, Allah. Si buruh tidak lantas gembira karena oleh Tuan Guru ia malah dibawa ke kebun singkong. Si buruh pasrah, terutama ketika Tuan Guru menyuruhnya tidur di gubuk. Si buruh memejamkan mata, patuh dan tidur. Ketika terjaga, entah bagaimana ia sudah berada di kota suci Mekah. Si buruh melongo. Untuk memastikan dirinya tidak bermimpi, si buruh meminta izin Tuan Guru untuk mencari majikannya. Tuan Guru Tretetet menunjukkan tempat majikannya, tapi ia sendiri enggan diketahui. Si buruh diminta untuk menjaga rahasia keberadaan Tuan Guru. Si buruh menyanggupi. Ketika disambangi buruhnya yang lapuk, giliran si majikan yang melongo. Kamu nih? Nggih Bapak. Tentu kamu nih. Ini betulan kamu kalau di bahasa Indonesia kan. Tetungku Bapak. Ya betul Bapak. Saya kancem. Kamu sama siapa? Ndekku kanggo bercerita, saya tidak boleh cerita. Sebanyak 3 kali si buruh menemui majikannya. Ia sempat pula pamit pada si majikan setelah lunas seluruh proses haji. Si buruh pulang dengan proses yang sama, yakni tidur dan tiba-tiba sudah di kebun singkong saja. Tuan Guru Tretetet berseru riang ketika ia terbangun. Sekarang namamu Muhammad Soleh. Terima hajimu, mabrur Allah. Lantas Muhammad Soleh diminta memakai jubah. Seumur-umur hidup tidak pernah ia berjubah. Ketika pulang ke kampung tetangga menertawainya. Semakin menjadi-jadilah gunjingan itu. Malu betul dia. Sampai akhirnya ketika si majikan pulang ke Lombok dan mengadakan tasyakuran, si majikan menuturkan pertemuannya dengan si buruh di Mekah yang sebanyak 3 kali. Hebat sang walin nenek kancan lalu. Hebat mungkin dia pergi bersama waliullah. Gegerlah orang-orang di kampung itu kena pengakuan si majikan tersebar. Di kemudian hari si buruh bahkan dianggap sebagai seorang waliullah dan dipertuan gurukan dengan nama
Tuan Guru Haji Muhammad Soleh. Demikianlah kisah kali ini. Seperti itulah kehidupan para aulia-aulia Allah yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dipecahkan dengan akal fikiran. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.